usus besar. Jadi ini yang saya pegang ini adalah usus besar. Nih. Intestinum crassum atau usus besar ini adalah fungsinya untuk absorpsi air dan elektrolit dan menyimpan bahan yang tidak lagi dicerna untuk dikeluarkan sebagai feses melalui proses defekasi. Untuk intestinum crassum ini dia secara keseluruhan panjangnya itu 1,5 meter. Jadi kalau ada pertanyaan, panjang dari intestinum crassum itu 1,5 meter, bukan sentimeter, oke? Nah, di mana intestinum crassum ini atau sebesar ini secara keseluruhan dia itu akan digantung ke dinding perut itu dia oleh mesenterium. Oke? Jadi aku mau bahas mengenai parts ataupun bagian dari intestinum crassum atau usus besar. Jadi yang pertama, intestinum crassum itu terbagi menjadi ini namanya cecum. Lalu ada juga namanya di sini appendix spermiformis atau umbai cacing. Nih, yang hijau appendix spermiformis atau umbai cacing atau usus buntu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kolon. Nah, kolon itu dia terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu di sini nih. Yang hijau ini namanya kolon ascendens. Kak. Yang naik. Yang merah ini namanya kolon transversum atau transversa. Yang ketiga di sini namanya ada kolon descendens atau yang turun nih. Nih, kolon descendens. Yang terakhir di sini nih, yang warna biru ini, hijau biru. Ini namanya kolon sigmoid. Kolon sigmoid. Dia akan berlanjut ke sini nih, kolon sigmoid. Nih. Nah. Selanjutnya ada namanya rektum, di mana nanti di bagian bawah dari rektum sini nggak ada nampak rektumnya ya, sama anusnya nggak nampak. Jadi setelah kolon sigmoid tadi dia tuh akan berlanjut ke rektum dan akan berlanjut lagi ke kanalis analis dan akan berakhir anus ke anus. Oke? Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu ke kalian nih. Jadi kan cara untuk membedakan yang mana usus besar dan usus kecil itu ada beberapa poin yang harus kita tahu terlebih dahulu. Yang pertama itu di mana di sini diameter intestinum crassum itu lebih besar atau lebih luas daripada intestinum tenung. Oke? Yang kedua, nah pada cecum dan juga pada kolon dia itu ada terdapat haustra. Jadi yang bulat-bulat ini haustra nih. Udah? Nih yang bulat-bulat ini haustra ya. Haustra. Nih. Dia terdapat pada cecum dan juga di kolon. Itulah pembeda dia dengan usus kecil. Lalu selanjutnya di sini itu pada intestinum crassum juga terdapat taenia. Ada 3 taenia. Yang pertama itu dia namanya taenia libera. Ini. Nah, garis ini dia. Ini namanya taenia libera. Oke? Yang kedua ada namanya taenia mesocolica. Nggak ada terlihat di sini. Dan yang ketiga ada namanya taenia aumentalis. Oke? Di sini kan tadi yang nampak cuma taenia libera. Nah, kenapa dibilang libera? Itu adalah yang bebas. Jadi nggak ada sesuatu yang melekat di sini. Untuk yang taenia mesocolica dan juga taenia aumentalis itu ada yang melekat di tempat tersebut. Nanti kalian bisa lihat di Suhaila ada penjelasannya, oke? Nah, selanjutnya di sini penggabungan ketiga dari taenia tersebut, taenia aumentalis, mesocolica dengan taenia libera itu akan membentuk namanya appendix vermiformis. Oke. Nah, di sini juga pada cecum dan juga kolon itu dia akan terdapat namanya appendices epiploicae, yaitu seperti jaringan lemak tambahan. Nanti aku tunjukin di sini ya, di organ. Appendices epiploicae ada di sini. Appendices. Dia itu melekat dianya nanti di taenia aumentalis. Okay.
Selanjutnya di sini kita pertama bahas sekum terlebih dahulu. Jadi ini sekum. Ini sekum. Ini sekum. Kita pentem dulu ya. Ini sekum. Udah. Ini sekum. Nah, sekum ini dia terletak di kuadran kanan bawah dari perut. Oke. Nah, sekum itu dia panjangnya adalah 7,5 cm. Di dalam sekum ini terdapat 2 ostium atau 2 lubang atau 2 pintu. Yang pertama itu yang warna hijau ini namanya ostium ileocecalis yang hijau. Ya. Yang warna ungu namanya ostium appendicis vermiformis. Hijau ostium ileocecalis, yang warna ungu adalah ostium appendicis vermiformis. Yang hijau ostium ileocecalis, sedangkan yang ungu adalah ostium appendicis vermiformis. Ya. Nah, di dalam sekum tersebut juga dia ada terdapat 2 katup, yaitu nama katupnya adalah katup ileocecalis atau disebut nama lainnya katup Baugini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti nama lain dari katup ileocecalis namanya adalah valva Baugini. Valva Baugini. Baugini. Ini dia katupnya. Oke. Katup. Valva ileocecalis atau nama lainnya adalah valva Baugini. Dah? Nih, katup yang 2 itu. Oke. Nah, di mana katup ini itu akan dianya berlanjut nanti menjadi namanya frenulum ostiilealis. 2 i-nya ya, ostiilealis. Nih, yang warna ungu namanya frenulum ostiilealis. Dah? Di sini untuk vaskularisasinya itu sama inervasinya kalian bisa lihat di Suhaila, dihafal ya, karena nanti bisa jadi keluar soal. Oke? Frenulum ostiilealis, i-nya 2, ostiilealis. Selanjutnya kita masuk. Oh ya, jadi fungsi dari katup tersebut adalah untuk mencegah makanan itu kembali lagi masuk dari ileum ke dalam sekum. Oke? Selanjutnya kita masuk ke appendix vermiformis. Nih, appendix vermiformis ini dia panjangnya 6 sampai dengan 10 cm. Atau nama lainnya usus buntu atau umbai cacing. Oke? Di mana di sini penggantung dari appendix vermiformis ini disebut dengan mesoappendix. Oke. Nah, untuk appendix vermiformis ataupun umbai cacing ini mungkin cukup itu aja. Untuk vaskularisasi sama inervasi juga lihat di Suhaila, dihafal. Nah, untuk selanjutnya klinis ataupun penyakit yang terjadi pada appendix vermiformis itu disebut dengan appendicitis, yaitu peradangan yang terjadi pada appendix vermiformis atau peradangan pada usus buntu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kolon. Tadi kolon ada beberapa parts ataupun bagian. Nih, yang kuning ini namanya